3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Farisi selaku moderator pada penampilan kelompok saya. Dan judul materi yang akan kami sampaikan yaitu adalah analisis data kualitatif. Mungkin untuk materi yang pertama bisa saja langsung kepada Rahmadani untuk menjelaskan materi yang akan Rahma sampaikan. Silakan kepada Rahma, waktu yang tepat silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu sifat-sifat data kualitatif. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif bersifat induktif. Dalam penelitian data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun kualitatif atau yang sekedar membaca laporan hasilnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa penelitian yang Tujuannya yaitu untuk membangun konsep wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum. Sebaliknya, penelitian kuantitatif bersifat deduktif. Hipotesa yang bersifat khusus diturunkan dari teori yang bersifat umum dan data terutama digunakan untuk menguji hipotesa tersebut. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif bersifat naturalistik. Peneliti kualitatif tidak memanipulasi atau ajang atau setting penelitian. Ia justru berupaya memahami peristiwa atau gejala yang terjadi secara alami dan konteksnya yang juga alami. Karena itu interaksi peneliti dengan masyarakat diteliti harus bersifat alami guna menghindar perubahan menyolok pada masyarakat akibat kehadiran peneliti. Yang ketiga yaitu penelitian kualitatif bersifat subjektif. Peneliti kualitatif melalui proses empati dan keterlibatan menjalin interaksi dua arah dengan peneliti. Melalui hubungan interaktif itu, peneliti mencoba memahami subjek teliti dan sisi pandang teliti sendiri, atau sebagaimana subjek teliti memahami dirinya sendiri. Yang keempat yaitu penelitian kualitatif menegakkan prinsip kesetaraan. Untuk mengungkapkan kebenaran, peneliti kualitatif harus menangkap pandangan subjektif teliti untuk harus mampu menghargai peneliti, ragam pandangan peneliti, dan ragam aspek penelitian. Dalam kaitan ini, penelitian kualitatif mengakui kesetaraan antara peneliti dan tineliti, antara ragam pandangan para peneliti dan antara ragam aspek kajian. Yang kelima yaitu penelitian kualitatif bersifat a posteriori. Penelitian kualitatif melihat setiap hal sebagaimana keadaan aslinya. Segala keyakinan, pandangan, dan predisposisi peneliti dikesampingkan dulu. Yang keenam yaitu penelitian kualitatif bersifat fleksibel. Metode penelitian kualitatif bersifat fleksibel ada pedoman perlu diikuti, tetapi bukan aturan baku. Yang ketujuh yaitu penelitian kualitatif menegakkan prinsip validitas. Penelitian kualitatif menegakkan validitas atau kesalahan atau kesesuaian data dengan apa yang dikatakan dan diperbuat oleh dalam kenyataan. Karena itu peneliti kualitatif harus akrab dengan dunia empiris. Melalui pengalaman di lapangan, peneliti memperoleh pengetahuan tentang kehidupan sosial langsung dari tangan pertama. Selanjutnya yaitu kualitatif versus kuantitatif. Yang pertama yaitu teknik pengolahan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat disajikan dalam bentuk angka atau numerik, sehingga biasanya data kuantitatif ini tidak jauh dari analisis matematika dan statistika. Berdasarkan jenis datanya,
Maka teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik pengolahan data kuantitatif. Teknik dalam pengolahan data kuantitatif pada umumnya menggunakan metode statistika atau matematika serta dapat pula dibantu dengan aplikasi atau software pendukung. Yang kedua yaitu teknik pengolahan data kualitatif. Jika pada bagian sebelumnya telah mengenal apa itu data kuantitatif, maka pada bagian ini akan mengetahui apa itu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Sehingga teknik ini umumnya membahas secara mendalam bahasan konseptual dari suatu permasalahan. Selanjutnya itu contoh teknik pengolahan data. Setelah mengenali beberapa jenis data dan teknik pengolahan datanya, maka selanjutnya kita perlu mengetahui masing-masing contoh dari teknik pengolahan data. Pada teknik pengolahan data kualitatif, metode yang sering digunakan adalah yang pertama wawancara, yaitu sesi tanya-jawab langsung dan mendapatkan informasi dari sumbernya. Yang kedua, observasi. Melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan gambaran detail dari kegiatan. Selanjutnya itu analisis naratif, bertujuan untuk membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, proses operasional, dan lain-lain. Selanjutnya itu focus group discussion, yaitu diskusi bersama untuk membahas tema atau topik penelitian. Sedangkan pada teknik pengolahan data kuantitatif, metode yang sering digunakan antara lain, yang pertama yaitu analisis deskriptif, yaitu bertujuan memberikan gambaran umum dari data. Selanjutnya itu analisis inferensial, menggunakan rumus dasar statistik sehingga memperoleh hasil perhitungan yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan yang digeneralisasikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ramadhani yang sudah menyampaikan materi. Mungkin berikutnya akan disampaikan kepada Fitri Adila tetap materi berikutnya. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan tentang proses menganalisis data kualitatif. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan tahap dari teknis analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Yang kedua yaitu display data. Display data atau penyajian data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif, yaitu berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara melihat hasil reduksi data tetap yang mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif.
Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara peer debriefing. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang proses menulis laporan kualitatif. Yang pertama yaitu the first pack, yang diantaranya di sana ada title atau judul laporan, abstrak yang berisi gambaran umum dan hasil laporan, list of content, dan juga introduction, yaitu pendahuluan yang terdapat pada laporan. Yang kedua yaitu literatur review. Literatur review ini penting digunakan untuk kalangan akademik karena ini relevan dengan penelitian. Yang pertama yaitu apa yang sudah diketahui dari subjek yang diteliti. Yang kedua, evaluasi peneliti terhadap hasil atau temuan penelitian sebelumnya, dan juga hubungan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga yaitu metodologi. Di antaranya ada jenis data, kenapa data ini dipilih, bagaimana data ini didapatkan, bagaimana cara menganalisis data, bagaimana metode koleksi data, bagaimana alasan kenapa metode digunakan, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data, diskusi validitas, reliabilitas data, dan juga objektif. Yang keempat yaitu data. Data dari penelitian kualitatif bisa didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan juga analisis naratif. Yang terakhir yaitu final. Final yaitu kesimpulan akhir yang diperoleh setelah data dikumpulkan dan diolah. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fitri Atila yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemilihan kata, tolong mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.